Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku siswa baru MTS Al-Amin tahun ajaran 2020-2021, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Bapak Muhammad Masruri. Saya di sini mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selain itu, saya juga diberikan amanat untuk bertugas sebagai wakil kepala dalam bidang kesiswaan. Nah, anak-anakku yang berbahagia yang sekarang berada di rumah dan menyaksikan video ini, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin-poin penting berkenaan dengan tata tertib madrasah untuk siswa MTS Al-Amin. Ada beberapa ini dibagi menjadi 4 tahapan untuk tata tertibnya. Yang pertama adalah tentang ketentuan umum, yang kedua tentang kewajiban siswa. Selain ada kewajiban, juga ada hak-hak siswa ketika kalian berproses di sini. Selain itu, yang terakhir adalah perumusan bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, langsung saja, biar tidak berlama-lama, kita masuk pada poin A, tentang ketentuan umum. Dalam ketentuan umum ini, ada 9 poin lagi dibaginya. Dibagi menjadi 9 poin. Yang pertama adalah, nah ini, ketika kalian sudah berada di madrasah nanti, siswa yang bertugas piket pada hari tersebut harus hadir di madrasah paling lambat 10 menit sebelum kegiatan pertama madrasah dimulai. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa yang terlambat harus lapor ke guru piket sebelum masuk kelas. Jadi nanti ketika kalian sudah berada di sini dan ketika masuk ke madrasah, karena kita masuk jam 7, jam 7 tepat harus masuk. Bila nanti kalian terlambat 1 menit pun, nah silahkan kalian lapor terlebih dahulu ke guru piket. Nah, nanti akan ditanya kenapa terlambat, apa alasannya, seperti itu. Bila sudah, nanti akan diizinkan untuk masuk ke dalam kelas. Jangan lupa juga ya, ketika sudah ada Bapak Ibu guru di dalam kelas, juga meminta izin untuk masuk ke kelasnya dan mengikuti pelajaran. Itu. Kemudian, yang ketiga, setiap siswa bertanggung jawab dalam hal kebersihan, ketertiban, dan keamanan madrasah dan lingkungannya. Jadi, yang bertugas untuk menjaga kebersihan itu bukan hanya petugas piket pada hari tersebut. Yang bertanggung jawab dalam ketertiban itu bukan penjaga keamanan madrasah. Jadi yang bertugas untuk semuanya itu nanti adalah seluruh siswa dan warga madrasah Sanawiyah Al-Amin Kota Kediri. Kita bersama-sama menjaga demi kebaikan bersama juga. Itu. Selanjutnya, siswa diwajibkan sholat berjamaah zuhur di masjid pondok. Jadi ketika sudah jamnya pulang sekolah, kalian nanti tidak langsung kembali ke asrama, tapi kalian setelah pulang sekolah, sebelum kembali ke asrama, semuanya bersama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di masjid pondok. Selain itu nanti, ketika istirahat jam pertama, kalian semuanya juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha. Jadi selain sholat jamaah zuhur bersama-sama, juga ada ketika jam istirahat pertama sholat duha secara berjamaah. Itu ya. Itu. Kemudian yang kelima, siswa dilarang membawa HP. Jangan sampai membawa HP, baik itu di madrasah ataupun di pondok. Bila nanti dilakukan, maka HP-nya akan disimpan oleh pengurus pondok ataupun pendamping asrama. Seperti itu. Apa enggak eman-eman kalau HP-nya disimpan, pengambilannya lama sekali. Bahkan kalau sering melakukan hal seperti itu, bisa-bisa HP-nya tidak bisa dikembalikan. Itu. Jadi, tolong disimpan di rumah saja ya HP-nya. Selanjutnya, siswa yang tidak masuk karena sakit harus ada surat izin. Bila sakitnya berada di asrama, silahkan menghubungi pendamping asramanya untuk nanti dibuatkan surat izin tidak masuk madrasah atau surat izin sakit. Namun bila sakitnya sudah dirawat di rumah, maka harus ada surat izin dokter
yang menjelaskan bahwa kalian tidak masuk dikarenakan sakit dan berapa hari nanti lama penyembuhannya ketika di rumah. Itu. Next, selama memakai seragam madrasah yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi yang berlaku. Jadi meskipun nanti kalian sudah pulang sekolah dan kembali ke asrama, mengikuti kegiatan di asrama, namun kalian melakukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, maka kalian nanti tetap akan dikenakan sanksi double malahan bisa-bisa. Dari asrama juga dapat, dari madrasah juga dapat. Karena apa? Ketika kalian memakai seragam dari MTS Al-Amin, secara otomatis nama MTS Al-Amin juga kalian tanggung di seragam itu sendiri. Nah, selanjutnya siswa harus berakhlakul karimah dan menjaga nama baik sekolah. Nah, bagi yang belum bisa berbahasa dengan sopan, bagi yang masih sering melakukan pelanggaran entah itu di rumah ketika diminta tolong oleh orang tua tidak mau menjalankan tugasnya, ketika disuruh sholat tidak menjalankan sholat, ayo bersama-sama di sini kalian semua belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang membanggakan orang lain, seperti itu, agar kalian semua memiliki akhlak yang mulia, ya, seperti itu anak-anak. Kemudian kita masuk poin besar yang kedua. Di sini tentang kewajiban siswa. Nah, ini jadi tadi yang pertama adalah ketentuan umum. Yang kedua ini tentang kewajiban siswa. Kewajiban kalian ketika berada di Madrasah Sanawiyah Al-Amin Kota Kediri. Yang pertama adalah taat kepada Bapak Kepala Madrasah. Itu. Selain itu juga kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, serta saling menghargai sesama teman. Nah, di sini di kita di MTS Al-Amin ini, ketika kalian berbicara dengan Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, karyawan ataupun staf MTS Al-Amin, diwajibkan menggunakan bahasa yang sopan. Bila kalian menggunakan bahasa Jawa, maka gunakanlah bahasa Jawa kromo inggil. Itu. Kalaupun tidak bisa menggunakan bahasa Jawa kromo inggil dengan baik dan benar, silahkan kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Itu ya, anak-anak. Selain itu, dengan sama teman juga jangan saling mencemooh, harus saling menghargai, baik itu nanti dengan kakak kelasnya ataupun ketika kalian nanti sudah menjadi senior dengan adik-adik kelasnya, juga harus saling menghargai sesama teman, ya. Nah, yang kedua, dalam proses belajar mengajar, siswa harus, nah ini kewajibannya. Yang pertama, ketika memulai pembelajaran di pagi hari dan juga mengakhiri kegiatan pembelajaran di siang hari, diawali dengan berdoa. Jangan lupa ya, berdoa. Selain itu nanti, selain berdoa, di setiap pergantian jam pembelajaran, nanti kalian juga diwajibkan untuk lalaran beberapa kitab-kitab salaf. Entah itu nanti tasrif, alala, seperti itu. Itu nanti juga untuk mengasah kemampuan hafalan kalian. Ya, anak-anak jangan lupa itu. Kemudian yang kedua, keluar atau masuk kelas harus seizin guru kelas. Harus seizin guru yang berada di kelas ketika kalian mengajar. Jangan langsung keluar, jangan langsung masuk ketika ada Bapak Ibu gurunya. Bisa kalian izin, Pak, Bu, mohon maaf saya mau izin ke belakang. Seperti itu. Kalaupun nanti kok ketika jamnya masuk ada Bapak Ibu guru yang mungkin ada keperluan di luar sehingga tidak bisa masuk di kelas, kalian kalau mau keluar atau mau ke belakang silahkan izin kepada guru piket. Izin kepada guru piket yang pada hari itu ditugaskan. Itu ya. Yang ketiga atau yang C, ketua kelas atau wakilnya segera melapor kepada guru piket jika guru absen atau datang terlambat. Nah, kita juga tidak tahu, terkadang ada kepentingan atau kebutuhan yang mendadak sehingga
Bapak Ibu guru terkadang telat masuk ke dalam kelas ataupun mungkin tidak masuk pada hari itu. Nah, bila hal itu terjadi, maka kalian segera menghubungi kepada guru piket. Karena biasanya, tidak biasa, karena memang diwajibkan ketika ada Bapak Ibu guru terlambat ataupun tidak masuk, Bapak Ibu guru tersebut harus meninggalkan tugas untuk putra-putri yang diajar pada hari tersebut. Itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah memakai seragam yang telah ditentukan madrasah. Nah, untuk seragam ini kita Senin Selasa menggunakan putih dan biru, atasan putih, bawah biru. Rabu menggunakan khas madrasah, Kamis menggunakan batik Kota Kediri. Sedangkan Jumat dan Sabtu menggunakan pramuka. Nah, seragam yang dimaksud seragam ketika masuk di MTS Al-Amin itu mulai dari atas sampai bawah. Atas untuk yang putra songkok, itu juga termasuk seragam, songkok hitam. Untuk yang putri kerudung. Kemudian baju, dasi, kemudian ikat pinggang, celana sampai dengan kaos kaki. Karena memang ketika nanti berada di madrasah tidak menggunakan sepatu, sepatunya dilepas jika di bawah, lantai bawah, dan naik ke madrasah menggunakan alas kaki. Itu juga harus wajib digunakan. Dan juga menggunakan seragam sesuai dengan harinya ya. Jangan dibolak-balik ketika Senin Selasa pakai pramuka, ketika Jumat Sabtu pakai putih biru. Nah, harus sesuai dengan harinya. Itu. Oke, nah selain kewajiban yang harus kalian lakukan, ada juga hak-hak yang akan kalian dapatkan. Untuk hak-hak ini adalah yang pertama, menerima pelajaran di madrasah. Maka dari itu ketika ada Bapak Ibu guru yang tidak masuk, kalian harus lapor ke guru piket agar mendapatkan pelajaran sesuai dengan jam yang telah ditentukan atau jadwalnya. Yang kedua adalah mendapat perlakuan yang sama. Jadi nanti tidak ada diskriminasi, tidak ada pembedaan. Oh, si A ini dengan si B saya bedakan. Jadi selama semuanya, baik itu putra ataupun putri, semua sama, mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan jam pembelajaran yang sama, mendapatkan pembinaan yang sama, mendapatkan bimbingan yang sama. Tidak ada perbedaan. Nah, itu anak-anak tentang hak dan hak-hak yang akan kalian dapatkan. Yang terakhir, poin terakhir adalah perumusan bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, di sini ada perumusan bentuk-bentuk pelanggaran. Yang pertama, bentuk pelanggarannya adalah ketika tidak membawa buku atau LKS sesuai pelajaran, maka bobot pelanggarannya 2 poin. Kemudian mengganggu ketenangan ketika belajar mengajar, itu juga sama 2 poin. Tidur di kelas waktu KBM sama 2 poin. Tidak mengerjakan tugas 2 poin. Tidak mengikuti jamaah salat zuhur 2 poin. Mencoret dinding kursi dan meja madrasah 5 poin. Bertindak tidak senonoh atau berkata jorok 5 poin, merusak sarana dan prasarana madrasah 5 poin, bertindak tidak sopan kepada guru atau karyawan 10 poin. Nah, itu adalah garis besar bentuk-bentuk pelanggaran. Nanti ketika di sini kalian akan mendapatkan secara rinci bentuk pelanggarannya itu yang tidak boleh itu seperti apa, akan diperinci lagi. Nah, ini hanya gambaran pelanggaran saja. Saya harap nanti ketika kalian di sini tidak ada yang melanggar seperti hal yang tadi telah saya sebutkan. Ya, mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang baik. Bila merasa belum baik, mari bersama-sama kita bangun diri kita menjadi pribadi yang baik, berakhlakul karimah, dan bisa membanggakan orang-orang di sekitar kita. Baik itu orang tua, teman, tetangga, saudara, guru-guru kita, atau orang-orang yang berjasa kepada kita pada zaman-zaman dahulu ketika kita mulai kecil hingga saat ini. Nah, agar mereka bangga, oh ternyata yang selama ini saya perjuangkan sekarang bisa menjadi anak yang sangat luar biasa, akhlakul karimahnya, berakhlak mulia.
Nah, seperti itu anak-anak, beberapa tata tertib siswa secara singkat yang bisa saya jelaskan pada kalian. Satu lagi di sini nanti kalian selain mendapatkan pembelajaran secara formal, kalian juga bisa mendapatkan hak-hak untuk mengikuti ekstrakurikuler. Ada pramuka, kemudian ada banjari, PMR. Nah, nanti kemungkinan akan ada ditambah lagi dengan ekstrakurikuler olahraga. Jadi, selamat bergabung dengan MTS Al-Amin. Nantikan jadwal kalian untuk masuk di sini dan persiapkan diri kalian untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Ya, demikian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Sampai jumpa di MTS Al-Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.